Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa nastaghfiruka ya hayyu ya qayyum. Salli wa sallim adada ilmika ala abdika wa rasulika wa habibika sayyidil ma'sum sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa ahli mahabbatihi wa aslih syu'una ummatihi wa farrij anna al-humum wal ghumum ya hayyu ya qayyum. Amma ba'd. Sama kita hormati, kita cintai dan juga kita muliakan, wabil khusus orang tua kita bersama, guru kita yang mulia, ada illallah al-habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan sehat yang afiat, panjang umur, mudah-mudahan istiqamah di jalan Allah dan Rasulnya, istiqamah membimbing kita ke jalan Allah dan Rasulnya. Begitu juga anak beliau, putra beliau Al-Habib Syekh bin Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga daripada keluarga besar guru kita Al-Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus. Allah jadikan anak keturunan beliau anak-anak yang salihin salihat, yang senantiasa berbakti kepada Allah dan Rasulnya, berjalan di jalan Allah dan Rasulnya, mencintai dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Dan mudah-mudahan duduknya kita bersama beliau mendapatkan keberkahan daripada keberkahan beliau, keberkahan ilmu beliau, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pimpinan Majelis Taklim Al-Adani Al-Ustaz Muhammad bin Bapak Haji Harun. Mudah-mudahan beliau dikasih istiqamah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam melantunkan dan mengistiqamahkan daripada Ratib Al-Imam Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Begitu juga dengan aurat wirid-wirid yang telah diberikan daripada guru kita Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah jaga keluarga beliau, Allah jaga Majelis Al-Adani, mudah-mudahan Allah jaga daripada anak keturunan beliau, Allah berkahi keluarga dan anak keturunan beliau. Dan mudah-mudahan majlis daripada majlis binaan guru kita Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar al-Idrus menjadi majlis yang berkah, yang insya Allah dengan majlis daripada majlis Al-Adani ini adalah sebab kita dikabulin segala hajat-hajat kita, dipermudah daripada segala urusan kita, dan semakin deketin kita kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Dan segenap para habaib, para kiai, para ustadz yang lainnya, mohon maaf Al-Fakir nggak bisa sebutin namanya satu persatu, tetapi nggak ngurangin rasa hormat ta'zim Al-Fakir kepada beliau-beliau. Mudah-mudahan berkumpulnya kita bersama beliau-beliau, Allah turunin daripada rahmatnya pada malam hari ini di tempat yang mulia ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Udah banyak ini, kalau nggak salah aneh bagian yang ke-102 yang ceramah nih kalau nggak salah. Banyak udah, apalagi udah dilengkapin guru kita tadi memberikan nasihat yang luar biasa indahnya. Di dalam kesempatan ini mungkin udah banyak dari guru kita ngasih tahu siapa Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, mengambil keberkahan daripada beliau. Beliau seorang wali min auliyaillah, yang bisa dibilang kita kalau punya hubungan yang baik sama beliau, kalau kita panggil nama beliau dengan keberkahannya Habib Abu Bakar, insya Allah bisa menjadi wasilah penolong kita. Wali besar di zaman Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, ada satu orang maling. Oh maling ya, karena cerita kalau di majlis ini banyak orang yang dulunya kagak beres, katanya begitu. Berkahnya Habib Ahmad Fahmi jadi orang beres semua. Mudah-mudahan tambah beres, tambah baik, tambah jadi orang-orang yang dekat kepada Allah dan Rasulnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ada maling, dan itu subhanallah, ini beliau Habib Ahmad Fahmi mempunyai sanad nyampe kepada Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, ayah daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Di zaman Habib Abu Bakar ada maling datang masuk ke rumahnya Habib Abu Bakar. Tapi ini maling, kira-kira maling kenal nggak sama Habib? Kalau maling di sini insya Allah pada kenal sama Habib Fahmi. Nggak kenal sama Habib Abu Bakar, nggak tahu nih rumah yang dimasukin rumahnya Habib Abu Bakar. Udah dia main masuk aja dah. Ketika dia masuk langsung ke kamarnya Habib Abu Bakar. Ketika masuk dia mau ngambil, kedengeran suara pintu kebuka, nggak taunya Habib Abu Bakar ngomong. Ini maling tahu rumahnya Habib Abu Bakarnya, tahu rumahnya nggak tahu. Kemasyhuran, kemuliaan, keagungan Habib Abu Bakar, seantero jagat kenal siapa Habib Abu Bakar, termasuk maling kenal, cuman nggak tahu ini rumahnya Habib Abu Bakar. Ketika dia masuk, ya Allah, suaranya suara Habib Abu Bakar, lemes ngedengar suara wali. Dia ngumpet di kolong tempat tidur nih.
Ketika dia ngumpet di kolong tempat tidur, gak lama datang orang lewat jendela juga, cuman beda, bukan maling, wali min auliyaillah. Datang para wali kumpul di kamarnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Wali yang lain datang ke tempat Habib Abu Bakar karena Habib Abu Bakar ini pimpinan para wali zaman. Maka ngasih laporan, ya Habib, ya Imam, ini wali ada yang meninggal, kita harus cari gantinya. Ini rapat wali nih, lebih keren daripada rapat DPR MPR, lebih keren. Wali min auliyaillah rapat nanya, dan Habib Abu Bakar yang nunjuk. Wali datang nanyain, siapa nih kira-kira nih calonnya yang gantiin nih, wali yang udah meninggal nih, siapa nih yang harus gantiin nih? Habib Abu Bakar bilang apa? Yang gantiin yang di kolong tempat tidur aneh kan? Ayo keluar, langsung diangkat jadi wali min auliyaillah. Orang yang datang ke tempat Habib Abu Bakar yang niatnya nggak baik, bukan niat yang baik, niat yang jahat, datang ke pintu daripada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani dengan nadrah, dengan pandangan kewalian daripada Habib Abu Bakar. Allah rubah yang tadinya hina dina, orang yang nggak dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diangkat setinggi-tingginya derajat menjadi wali min auliyaillah dengan berkahnya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Nah, ini majlis yang insya Allah kita yakinin nyambung kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani. Yang kita yakinin ini majlis, ini malam kita juga mendapatkan daripada keberkahannya Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus Al-Adani, dan keberkahan yang paling mulia keberkahannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya jangan tinggalin ini majlis. Jangan cuma baca ratib adani di majlis taklim Al-Adani doang. Di rumah pegang, cintain. Karena ini hubungan kita kepada para wali-wali Allah. Ini hubungan kita kepada orang-orang saleh. Kita mau punya backingan siapa di zaman sekarang? Kita mau punya pertolongan siapa kalau bukan mereka daripada kalangan wali min auliyaillah, mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang baca ratib daripada ratib Al-Adani ataupun ratib Al-Habib Abdullah Al-Idrus ataupun Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad ataupun ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi ataupun baca daripada maulid Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, baca daripada wirid-wirid mereka. Ini adalah penghubung kita kepada mereka. Ayuhal ikhwan, ayo, ada yang pernah lihat mukanya Habib Abu Bakar, wajahnya Habib Abu Bakar? Ada yang pernah lihat wajahnya Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus? Ada yang pernah lihat wajahnya Habib Abdullah bin Al-Haddad? Ada yang lihat daripada wajahnya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Artas di antara kita? Kita belum pernah melihat, dan mudah-mudahan Allah kasih anugerah kita bisa ketemu di dalam mimpi kita kepada mereka para wali-wali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi dengan membaca daripada aurat mereka, ini tertanda hubungan kita. Jaga hubungan pertama dan yang paling utama, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jaga daripada hubungan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jaga hubungan kita kepada orang-orang saleh, para wali min auliyaillah. Jaga daripada hubungan kita kepada para zuriyahnya Nabi yang telah wafat maupun yang masih hidup. Di antaranya guru kita Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus. Jaga hubungan tersebut, karena hubungan yang paling menguntungkan kita ketika kita hidup di dunia adalah berhubungan dengan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayo, kalau kita nggak punya uang, kalau kita harta kita masih sedikit, ataupun kita mempunyai kesusahan dan lain sebagainya, itu nggak seberapa daripada musibah yang Allah kasih kepada kita. Sekarang bencana daripada bencana COVID, bencana daripada virus corona yang bikin orang gempar, yang bikin orang ketakutan, sampai mereka berbondong-bondong pakai masker, mereka menjaga jarak, mereka rajin daripada cuci tangannya. Tetapi ada musibah yang lebih besar daripada virus tersebut. Ayuhal ikhwan, kita nggak punya hubungan yang baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita nggak punya hubungan baik kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita nggak punya hubungan baik kepada para wali-wali Allah. Ini musibah yang besar, ayuhal ikhwan. Andai kata kita mati terkena daripada virus, kita mati dalam keadaan nggak mempunyai hubungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka masker nggak bisa selamatin kita, ayuhal ikhwan. Maka cuci tangan nggak bakal bisa selamatin kita. Tetapi andai kata kita mati dikarenakan virus, tetapi kita mempunyai hubungan yang baik kepada Allah, kita mempunyai hubungan yang baik kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kematian adalah sesuatu hal yang indah bagi mereka orang-orang yang punya hubungan baik kepada Allah dan Rasulnya. Ayuhal ikhwan, Sayyidina Bilal bin Rabah
ketika di akhir hayat beliau yang sama kita ketahui ayuhal ikhwan, Sayyidina Bilal bin Rabah ini seorang sahabat yang sama kita ketahui budak yang hidupnya susah luar biasa, beriman kepada Rasulullah. Ketika beriman kepada Rasulullah, maka Sayyidina Bilal bin Rabah dihukum oleh majikannya, dipecutin, ditaruh batu yang begitu besar menghimpit daripada Sayyidina Bilal bin Rabah untuk meninggalkan daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hidup penuh dengan penderitaan ayuhal ikhwan. Di depan mata manusia, Bilal, Sayyidina Bilal hidupnya susah, hidupnya merana, hidupnya menderita. Tetapi apa yang terjadi ketika akhir daripada hayat Sayyidina Bilal bin Rabah ayuhal ikhwan, ketika istrinya yang mengetahui perjalanan kesusahan daripada suaminya, maka datang sakaratul maut kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Ketika datang, dipandangi wajah suaminya, dipandangi daripada wajah Sayyidina Bilal, maka istrinya bersedih melihat daripada wajah suaminya Sayyidina Bilal bin Rabah. Maka ditanya oleh Sayyidina Bilal bin Rabah, apa yang kau sedihkan wahai istriku? Maka istrinya bilang kepada Sayyidina Bilal, wahai suamiku, aku mengenang bagaimana hidup engkau penuh dengan kesusahan, penuh dengan penderitaan. Maka sekarang engkau mengalami daripada sakaratul maut yang begitu menyakitkan. Intinya kurang lebih bininya pengen ngomong, hidupnya sengsara terus di dalam kehidupan Sayyidina Bilal. Kapan senang? Apa kata Sayyidina Bilal bin Rabah? Beliau bilang, jangan berkata seperti itu wahai istriku. Wallah, demi Allah, ini saat yang paling aku tunggu, kata Sayyidina Bilal. Ini saat yang paling aku tunggu. Karena saat ini mempercepat pertemuanku dengan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kematian bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul, yang menggigit daripada ajaran mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan derita ayuhal ikhwan, melainkan suatu kebahagiaan mempercepat bertemu dengan kekasih kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau orang yang cinta dengan harta, kalau orang yang cinta dengan pangkat jabatannya, kalau orang yang cinta dengan keduniawiannya, maka mereka diberi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya rasa takut untuk mati, takut berpisah dengan dunia ayuhal ikhwan. Berbeda dengan para wali-wali Allah, berbeda kepada orang-orang yang beriman, yang memegang teguh daripada syariat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka menunggu daripada waktu tersebut karena mempercepat pertemuan dengan kekasihnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan perkumpulan kita Allah turunkan dan Allah masukkan ke dalam hati kita kecintaan yang hakiki kepada Allah dan Rasulnya. Allah tanamkan dan Allah berikan kekuatan daripada ketegasan di dalam hati kita, keimanan yang kuat kepada Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan Allah berikan kita kekuatan untuk senantiasa taat ibadah kepada Allah dan Rasulnya, untuk senantiasa menegakkan daripada syariat mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan kepada kita untuk tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhi daripada segala bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta dengan keberkahan ini majlis, dengan keberkahan guru kita Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, dengan keberkahan yang menyambung kepada Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Idrus, dengan keberkahan yang menyambung kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah hancurkan orang-orang yang zalim, agar Allah Subhanahu wa taala menjaga daripada ulama-ulama usalihin, ulama yang senantiasa memegang daripada agama mulia baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jaga para ulama kita, Allah persatukan daripada para ulama kita, Allah persatukan daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus guru kita, imam kita Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan Allah jaga beliau, Allah jauhkan daripada segala wabah musibah, Allah jauhkan daripada segala bala, Allah jauhkan daripada segala fitnah. Mudah-mudahan dengan keberkahan ini majlis segera Allah keluarkan beliau, agar Allah berikan panjang umur dalam keadaan sehat yang afiat. Mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau, mudah-mudahan Allah menangkan perjuangan beliau, dan mudah-mudahan kita menjadi para pengikut daripada pengikut beliau di dunia, di barzah, dan kelak di akhirat nanti. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita bersama datuknya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya al-fakir minta maaf.
Kalau ada salah-salah kata ataupun perilaku yang kurang berkenan di hati para jamaah sekalian, wabil khusus kepada guru kita lah Habib Ahmad Fahmi bin Abu Bakar Aidrus, kalau lagi berbicara terlalu lama ataupun mengangkat suara dan terlalu tinggi di hadapan beliau, mohon dibukakan pintu maaf untuk Al-Fakir. Yang benar datangnya semata-mata dari Allah, yang salah karena kebodohan dan kekhilafan Al-Fakir selaku manusia. Sekali lagi mohon ridha dan maaf dari antum semua. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.